kebanyakan alat yang kami kembangkan itu adalah substitusi impor, ya, karena kita memahami ketika terjadi pandemi, misalnya ya, terjadi misalkan kekurangan atau kelangkaan ventilator, ya, karena memang dari dasarnya beberapa rumah sakit itu kurang jumlah ventilatornya dan kemudian mendapatkan pasien yang jumlahnya besar dan tentunya ini sangat membahayakan nyawa si pasien sehingga banyak pihak berinisiatif mengembangkan ventilator yang memang akhirnya merupakan kreasi anak bangsa. Kemudian hal yang sama kami lakukan untuk test kit, ya, baik rapid test kit maupun PCR test kit yang memang dalam waktu 2-3 bulan berhasil dikembangkan dan bisa menjadi rapid test pertama yang dikembangkan dan dibuat di Indonesia, demikian juga PCR test kit. Dan yang dihemat, kalau Anda katakan adalah di neraca perdagangannya betul sekali, tapi juga ada unsur penghematan di biaya yang dikeluarkan, ya, terutama yang terkait misalkan APBN, ya, karena untuk pengadaan misalkan rapid test import, ya, atau ventilator kan menggunakan APBN, ya, dan otomatis kalau dibeli import ternyata dibandingkan dengan yang kami kembangkan baik ventilator maupun rapid test kit misalnya ternyata harganya lebih murah yang di Indonesia dan murahnya cukup signifikan sehingga untuk kasus rapid test misalkan ketika ramai diperbincangkan rapid test itu sangat mahal, ketika kami umumkan bahwa harga dari rapid test Riga 19 yang kami kembangkan itu ternyata cuma 75.000 per tes, maka akhirnya Kemenkes membuat standar bahwa plafonnya atau ceilingnya itu 150.000, tidak boleh lebih dari itu. Dan akhirnya rame-rame rapid test yang import itu kemudian mulai menurunkan harganya. Jadi justru yang substitusi import inilah yang menjadi sumber efisiensi tidak hanya dari segi perdagangannya, tapi juga dari segi biaya yang dikeluarkan. Itu penghematan di harga pasar dan juga yang dirasakan oleh konsumen ya Pak. Kalau dari sisi anggaran sendiri sudah ada perkiraan Pak berapa yang bisa kita hemat dengan inovasi-inovasi ini? Ya, intinya kita tentunya tidak tahu kan berapa yang dikeluarkan atau dibeli oleh pihak pemerintah ya secara utuh, karena kan yang membeli rapid test tidak hanya pemerintah tapi juga pihak di luar pemerintah. Tapi paling tidak misalkan ventilator ya ada yang perbedaannya per alat ya per unit itu sekitar 5 juta, ada yang sekitar 10 juta misalnya per unit. Jadi tinggal dikalikan berapa unit yang dibeli. Ya, rapid test demikian juga. Kita misalkan 75.000 per tes, padahal pada waktu itu masih banyak yang per tesnya 200.000, 300.000. Jadi bisa dibayangkan penghematan sekitar 100 sampai 150.000 per tes ya. Dan ini kita bisa membayangkan kan jumlah tesnya ya jutaan ya karena kalau rapid test kan bisa dilakukan dengan mudah. Iya, betul sekali. Pak, sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan dari pihak Bapak juga Pak? Karena kita tahu kan belakangan ini kita mendengar bahwa hal berikutnya yang perlu kita antisipasi setelah kita bisa mengembangkan vaksin adalah jarum suntiknya Pak. Ya, tentunya kami akan juga mempersiapkan ya karena yang kami ketahui juga sampai saat ini dengan ketergantungan kita terhadap impor alat kesehatan ya tahun 2019 datanya menunjukkan kita tergantung 94% alkes import ya. Nah, termasuk di situ adalah jarum suntik dan yang lain-lainnya. Tentunya saya harapkan Kementerian Kesehatan segera mengidentifikasi ya berapa kebutuhan jarum suntik tersebut dan tentunya dari pihak kami dan juga bekerja sama dengan para universitas siap untuk segera mencari solusi yaitu substitusi impor dari peralatan untuk vaksinasi ya. Bentuknya kan bisa dalam bentuk suntik atau dalam bentuk yang sifatnya seperti ditembak ya. Artinya menggunakan tekanan tinggi. Nah, jadi artinya kita juga akan fokus ya mudah-mudahan pada waktunya ketika kita harus mulai melakukan vaksinasi alat-alat tersebut sudah bisa disiapkan.